Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Awalia dari kelas 10 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pola penyebaran agama Islam dalam aspek pernikahan. Lalu, berikan contohnya. Sebelumnya, Hashimi menyebutkan bahwa Islam datang pertama kali ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-12 atau ke-13 Masehi. Sementara Uka Jandrasasmita, pakar sejarah dan arkeologi Islam, menduga bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Pada abad ini, dimungkinkan orang-orang Islam dari Arab, Persia, dan India sudah banyak yang berhubungan dengan orang-orang di Asia Tenggara dan Asia Timur. Ada beberapa jalur yang dilalui dalam penyebaran agama Islam. Salah satunya penyebaran agama Islam melalui jalur atau aspek pernikahan. Pernikahan membawa manfaat bagi penyebaran agama Islam karena para pedagang yang masuk ke Indonesia mensyaratkan supaya mereka memeluk agama Islam terlebih dahulu. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas dan akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita muslim yang dinikahi oleh keturunan bangsawan. Saluran pernikahan ini merupakan cara yang efektif dan memegang peranan penting dalam proses internalisasi ajaran Islam di Indonesia. Hubungan antara masyarakat muslim dan penduduk setempat terjadi sangat akrab dan sangat baik, sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan campur dan mengikuti kebiasaan orang pribumi. Jalur pernikahan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi ini. Terlebih, apabila pedagang besar menikah dengan anak putri raja, maka keturunannya nanti akan menjadi pejabat birokrasi, putra mahkota kerajaan, syah bandar, kodi, dan lain-lainnya. Ada beberapa pernikahan yang terjadi melibatkan antara raja atau bangsawan, yaitu pernikahan antara Maulana Ishak dengan putri Raja Balambang yang melahirkan Sunan Giri. Lalu, pernikahan antara Raden Rahmat atau sering disebut dengan Sunan Ampel yang menikah dengan Nyai Gede Manila, putri dari Tumenggung Wilatikta. Lalu, ada pernikahan antara Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dan terakhir adalah pernikahan Putri Adipati Tuban dengan Syekh Abdurrahman yang merupakan Muslim Arab, lalu mereka pun melahirkan Syekh Jali atau Laleludin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.